teman-teman, gimana kabarnya nih? Sesuai permintaan kalian, saya akan harusin cerita dari film Bawazi, tetapi series ini berupa game ya. Game ini nyeritain tentang orang-orang yang selamat dari beberapa kota di dunia, yaitu New York, Moskow, Jerusalem, Tokyo, dan Marseille. Untuk videonya saya bagi menjadi beberapa bagian. Masing-masing video nyeritain satu kota. Untuk gamenya sendiri ada 3-4 chapter. Di video ini saya akan nyeritain tentang orang-orang yang selamat dari kota New York. Yang pertama ada cewek Jepang bernama Bunko Tatsumi. Dia adalah seorang hacker yang membobol data rahasia dari Departemen Pertahanan kota New York. Dia mengetahui tentang virus itu melalui data seminggu sebelum penyebarannya. Akhirnya dia pun mempunyai waktu untuk mempersiapkan apapun yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Yang kedua, Arnetta Larkin. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja di bidang pengurus tenaga kelistrikan. Arnetta adalah orang pertama yang mengetahui kapan wabah itu benar-benar terjadi. Kekacauan yang diakibatkan oleh wabah ini memisahkan dirinya dari suami dan anaknya, tetapi dia masih menyimpan harapan untuk mereka. Yang ketiga, Tushon Burnell. Dia adalah seorang pemadam kebakaran di kota New York. Dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari kebakaran besar di kota New York yang mengakibatkan dirinya merasa bersalah yang amat sangat besar terhadap anggotanya. Ketika wabah melanda, hidupnya berubah menjadi pribadi yang berbeda. Dia pun bilang, kalau ingin menyelamatkan seseorang, selamatkanlah diri sendiri. Dan yang keempat adalah Angel Flores. Dia adalah seorang anggota gangster berpangkat tinggi dari geng Latin Kings. Dan dia adalah seorang pekerja pemeliharaan terowongan. Ketika wabah menyebar di seluruh kota, dia adalah satu-satunya orang yang memilih bertarung untuk bertahan hidup. Nalurinya membuatnya tetap hidup sejak itu. Nah, mereka berempat ini tidak sengaja bertemu di atap gedung mall. Tadinya mereka menjadikan atap itu sebagai tempat persembunyian mereka sampai mereka dijemput oleh helikopter. Sampai pada akhirnya, helikopter pun tidak bisa mendarat karena suaranya yang terlalu berisik yang mengakibatkan para zombie berdatangan ke arah suaranya. Mereka pun membuat sebuah rencana besar untuk pergi dari kota itu. Mereka pergi ke tempat evakuasi terakhir yang berada di Inwood, New York. Karena sebagian besar zombie itu mengikuti helikopter, jadi zombie di sana pun sedikit berkurang. Inilah kesempatan mereka untuk pergi dari sana. Tetapi mereka tidak mungkin pergi lewat jalan raya karena banyak sekali zombie di sana. Bunko pun mendapat kontak dari sekelompok orang selamat berada di bawah tanah, dan mereka siap membantunya untuk pergi menuju daerah Inwood. Salah satunya bernama Stevie. Chapter pertama pun dimulai. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi lewat jalur kereta bawah tanah. Turunlah mereka tuh dari atap gedung itu. Saat turun pun tidaklah mudah karena mereka butuh perjuangan untuk melewati para zombie. Dan, you there? Sesampainya mereka di lobi, di sana pun banyak sekali zombie yang masih mengejar helikopter. Di dalam lobi pun banyak sekali zombie. Setelah itu mereka pun kedatangan lagi zombie yang amat sangat banyak dari luar. Mereka pun membuat pertahanan di sekitar gedung itu dan membunuh semua zombie yang masuk ke gedung itu. Setelah aman, mereka pun pergi menuju stasiun bawah tanah. Di sana pun ternyata banyak sekali zombie. Mereka harus membereskan semua zombie yang ada di sana. Sounds like M16s. Mereka pun akhirnya sampai di kereta CCTV. Mereka diizinkan menaiki kereta itu dengan syarat mengambil 4 box yang berada di sekitar stasiun itu. Ambilnya sih mudah, cuman zombinya aja yang gak kelar-kelar. Setelah dapat 4 box itu, mereka pun akhirnya pergi dari stasiun itu. Jaws that bite and claws that catch. Who'll beware the Jabberwock, my son? Crazy son of a bitch. Crazy son of a bitch with a train. Boop, boop. Di sini kita masuk ke chapter 2.
Awalnya kereta berjalan lancar sampai pada akhirnya kereta itu tiba-tiba berhenti. Stevie bilang gerbang penghubungnya tertutup. Dia tidak bisa menghubungi teman-temannya yang berada di ruang kontrol. Akhirnya mereka berempat pun disuruh Stevie untuk pergi ke ruang kontrol dan membuka gerbang penghubung itu. Stevie, we reached a closed gate. Yeah. Now we rigged those up so the Zeke couldn't stumble in. There's multiple switches to open them. Some of them are on timers. Have fun. Frick. Look for the switch. I'm reloading. Switch is done. Sesampainya di ruang kontrol pertama, mereka pun melihat atapnya sangatlah terbuka. Artinya, tempat itu bisa saja menjadi gelombang besar zombie apabila mendengar suara yang keras. Gerbang pertama pun terbuka. Dikarenakan suaranya sangatlah berisik, zombie-zombie pun menyerang mereka. Mereka pun harus menghabisi para zombie itu dan melindungi keretanya. Setelah mereka selesai di gerbang pertama, mereka menuju ruang kontrol kedua. Jalan menuju ruang kontrol kedua pun tidaklah mudah, dikarenakan di jalur itu kipas ventilasinya tidak menyala dan menyebabkan jalur itu beracun. Mau tidak mau mereka pun harus menyalakan kipas ventilasinya dulu. Keadaan di ruang kontrol kedua pun sama dengan yang pertama. Atapnya tidak tertutup, lalu bunyi berisik saat membuka gerbang kedua pun mengakibatkan para zombie itu datang lagi. Mereka harus bertahan dan membunuh para zombie itu, dan juga mereka harus melindungi kereta itu lagi. Don't let him get inside the train. If I turn, you'll blow my goddamn head off. Alright? Setelah selesai, kereta pun aman. Hallelujah! Oh, the day of miracles has come! Well, thanks for the assistance, my darlings. I'll see you later. You can't leave us here! Son of a bitch! Take him out! Whoa, Jesus! Honestly, you Yanks have no sense of humor. Now hurry up and get on a bloody train. Di sini kita masuk ke chapter 3. Mereka pun berhasil menuju daerah Inwood. Berpisahlah tuh mereka dengan kelompok CCTV. The ninth circle of hell. Please gather your belongings. Thanks for the ride, Stevie. Do we hug, kiss, or should I just quietly watch you approach your imminent death? Silence suits you best. Have fun with your trains, nutcase. Zombie pun sudah menguasai jalan raya. Akhirnya mereka berempat mencari jalan melewati beberapa bangunan sampai pada akhirnya mereka menemukan bangunan tempat parkir kereta. Di sini pun zombinya banyak banget. Mereka bisa pergi ke tempat evakuasi terakhir lewat bangunan itu, tetapi jalannya tertutup. Akhirnya mereka memutuskan untuk menabrak gerbang itu dengan kereta. Melewati saluran pembuangan air sampai ke museum, semua tempat di kota itu sudah dikuasai zombie. Mereka makin dekat dengan tempat evakuasi, tetapi zombinya pun tambah banyak. Sesampainya di sana, mereka pun kebingungan dan sempat putus asa karena tempat evakuasi itu tidak ada tentara satupun. They're gone! We're too late! Jesus. This just happened. We are getting out of here. So look for another way. There's a ship just out here. Okay, there's the winch to pull in the boat. Harapan mereka pun muncul lagi saat mereka melihat suatu kapal perahu tidak jauh dari dermaga. Mereka pun berniat kabur dengan perahu itu. Misi mereka sekarang adalah menarik perahu itu ke dermaga. Tentu saja misi ini tidaklah mudah, karena mesin penarik perahu itu sangatlah berisik dan sering macet juga. Mereka pun terpojok. Zombie dari segala arah berdatangan dan mereka pun harus bertahan sampai perahu itu merapat.
Akhirnya perahu itu pun berhasil merapat dan mereka pun pergi dari sana. Head over now! Get on the boat! Mereka pun berencana pergi ke arah utara, tapi sepertinya sih sudah tidak ada tempat yang aman lagi di sana. It's just pissing them off. Like kicking an anthill. North to Lake Champlain. Yeah, we should be safe there. Ain't gonna be nothing left here. Di sini kita memasuki chapter keempat. Di tengah jalan, mereka pun kehabisan bahan bakar untuk perahu mereka. Akhirnya mereka pun mencari jalan lain di sekitar kota Yongki. Should have stayed on the boat. Not an option, Bunko. Army chopper! It's headed across the river. Helicopter's making a landing on that building across the river. That's our ticket out of here. I saw a bridge as we came in. Reloading. Mereka melihat beberapa helikopter terbang tidak jauh dari tempat mereka berada. Bunko dan yang lainnya memutuskan untuk mengejar helikopter itu. Mereka pun pergi menuju jembatan. Saat di jembatan, mereka diserang oleh para zombie. Di tengah-tengah pertarungan dengan zombie, radio milik Bunko pun mendapat kontak dari helikopter. Pilot itu pun bilang kalau dia bisa menyelamatkan mereka berempat apabila mereka bisa sampai ke atas gedung rumah sakit. This is the U.S. Army. We're seeing activity on the bridge. Identify yourself. Four civilians trying to get the fuck out of town. We're trying to get to your helicopters. We're on the roof of the hospital, evacuating wounded. If you can make it up here, we can get you out. Yes, sir. We'll be there. Mereka pun akhirnya pergi ke sana melalui jalur tempat parkir. Di tempat parkir itu banyak sekali ranjau yang dipasang oleh tentara. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk ke dalam dan menaiki lift. Mereka dijemput oleh beberapa tentara, tetapi mereka masih belum bisa mengevakuasinya karena masih banyak penduduk yang terluka yang sedang dievakuasi juga. Akhirnya kapten dari tentara itu memerintahkan mereka dan beberapa tentara di sana untuk mempertahankan pintu masuk agar tidak ditembus oleh para zombie. Saat mereka mempertahankan posisi, tiba-tiba listrik pun mati dan mereka harus menyalakannya secara manual. Ah, shit! An electric fence! Do not let them reach! In the morgue! Downstairs! Shit! I see a creeper! Power up that damn bridge! Grid is online. Gone. Hold your breath. Lalu setelah itu zombie pun datang lagi dari arah belakang gedung yang menuju ke arah tebing. Di sini mereka pun harus mempertahankan lagi gedung itu dari serangan para zombie. Is that all you got? Here they come! Tidak lama setelah itu, listrik pun mati lagi. Mau tidak mau mereka pun harus menyalakannya lagi secara manual agar para penduduk yang terluka pun bisa berhasil dievakuasi. Kapten pun memerintahkan para tentara itu untuk menembakkan apapun ke arah stadion karena serangan zombie datang lagi dari arah sana. Gas back! Coming in! Sneak attacking! Main hall! Cover the courtyard entrance! Found the flare gun! Target acquired. Here it comes. Down comes the rain, baby. Let's move! Stay out of the open area and get to evac! We're en route. Don't leave. Where are we going? Get the fuck out of here! I am good with that. Let them have New York. They won't stop! We hammered them in the Bronx, barely slowed them down! So what's next? Run! After that, no idea.
Akhirnya kapten itu pun mengevakuasi semuanya yang berada di barisan depan, dan mereka semua pun pergi dari kota New York. Itulah akhir perjuangan dari mereka berempat untuk bertahan hidup. Di gamenya sih masih diceritain kalau tentara itu belum menemukan tempat yang aman, jadi mereka hanya bisa lari saja. Oke guys, itulah alur cerita Wawazi di kota New York. Apabila kalian ingin cerita di kota lainnya, tinggal like dan komen aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.